Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Nur Afni, NIM 19030960037 dari kelas PGMI 5A. Di sini saya akan mempraktekkan alat peraga mengenai materi IPA kelas 6, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Di sini saya akan dibantu dengan beberapa amplop misteri, yaitu ada 4 amplop. Nah, di sini kegunaannya agar siswa lebih aktif dan kreatif untuk berpartisipasi dalam alat peraga ini. Langkah pertama untuk membuat media pembelajaran seperti ini yaitu yang pertama, kita cari materinya terlebih dahulu melalui buku yang sudah tersedia atau bisa juga dengan sumber internet. Setelah kita mendapatkan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan, kita bisa merubahnya atau mengedit sesuai keinginan kita di dalam Word. Setelah itu, kita bisa mengeprint materi tersebut. Setelah di-print, langkah selanjutnya yaitu kita potong sesuai gambar yang sudah kita tentukan di Word tadi. Sebisa mungkin potongannya rapi ya, agar gambar terlihat lebih menarik. Langkah ketiga yaitu saya menyiapkan alat dan bahannya berupa kalender bekas dan beberapa spidol agar terlihat lebih menarik. Langkah yang keempat yaitu saya memasukkan materi yang sudah dipotong tadi ke dalam amplop-amplop misteri yang sudah saya siapkan. Setelah kita mengambil isi materi dalam amplop tersebut, maka diharapkan siswa dapat menempelkannya pada papan materi ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini setelah materi ditempelkan. Materi perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami yaitu yang pertama, akar tinggal. Batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar limpang, atau akar tongkat. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara akar tinggal yaitu lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat spora pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar akan tumbuh akar yang berserabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan akan tumbuh jadi tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bunga bakung, bunga tulip, bunga amarilis, bunga dahlia, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, serta membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan yang baru. Contoh dari perkembangbiakan umbi batang yaitu kentang, wortel, dan singkong. Yang kelima yaitu umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Sehingga, untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya adalah wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. Yang keenam yaitu geragih. Geragih adalah tumbuhan yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh dari perkembangbiakan geragih yaitu pada pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki.
Yang ketujuh yaitu tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, ataupun calon buah. Contoh dari perkembangbiakan tunas yaitu tebu, pisang, dan bambu. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah pada tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya, materi perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, caranya yaitu sama dengan menggunakan amplop misteri tadi yang sudah berisikan beberapa materi yang sudah Ibu Guru acak ke dalam papan materi. Setelah siswa menempelkannya pada perkembangbiakan vegetatif secara buatan, tampilannya akan seperti ini ya, kurang lebihnya. Materi selanjutnya mengenai perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara buatan yaitu 1. Mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Akar akan tumbuh dari batang tanaman tersebut, sehingga kita mendapatkan tanaman yang baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induknya. Keuntungan melakukan cangkok yaitu yang pertama lebih cepat menghasilkan tanaman baru, yang kedua menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya, dan yang ketiga dapat menghasilkan tanaman yang baru dalam jumlah banyak. Sedangkan kekurangan melakukan cangkok yaitu yang pertama, tidak ada keragaman genetik baru, yang kedua tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman, dan yang ketiga tanaman yang dihasilkan rawan terkena wabah penyakit. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan berbuah yang memiliki kambium dan ranting yang lurus, seperti jambu air, mangga, alpukat, sawo, rambutan, dan lain-lain. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang kedua yaitu stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman tersebut. Bisa terdiri dari akar, daun, dan batang. Metode ini termasuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif yang berarti tanpa melakukan perkawinan. Cara seperti ini lebih mudah jika dibandingkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif yang lain. Stek dibagi menjadi 3, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang adalah cara yang sering digunakan. Bagian tanaman yang biasa digunakan untuk stek batang ialah potongan batang yang memiliki ruas-ruas atau mata yang kemudian dapat menumbuhkan tunas baru. Stek batang terdapat 4 jenis, yaitu berkayu keras, setengah keras, kayu lunak, dan golongan herba. Stek daun. Stek daun adalah cara perkembangbiakan dengan cara menanam daun tanaman yang sudah cukup tua yang akan tumbuh tunas baru. Jenis tanaman yang umum di stek adalah tanaman hias seperti cocor bebek dan begonia serta bunga biru. Bagian daun yang bisa dipakai untuk bahan stek ialah berupa helaian daun atau beserta tangkai daunnya. Akar dan batang akan tumbuh pada bagian daun yang terpotong, sedangkan bagian daun tersebut tidak akan berkembang menjadi tanaman yang baru. Stek akar. Stek akar umumnya dilakukan dengan cara disemai sejajar dengan permukaan tanah atau sedikit masuk ke dalam tanah atau media tanam. Contoh tanaman yang bisa di stek akar adalah tanaman apel, sukun, stroberi, dan beberapa jenis tanaman hias. Perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang ketiga yaitu menempel atau okulasi. Menempel atau yang biasa dikenal dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contohnya yaitu jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.